Baklawi Yaman Hani Asgaf, anak buah Lutfi bin Yahya, pendiri LSM Lobby Israel untuk Indonesia. Oh, anak buah Lutfi bin Yahya, dan dia mendirikan LSM Lobby Israel. Pilih Israel ke Palestina. Israel lah. Jelas ya pengakuannya, dia mendukung Israel katanya. Pilih Israel ke Palestina. Israel lah. Orang yang mengklaim dirinya adalah keturunan dari baginda Rasulullah, namun kelakuannya justru mempermalukan orang yang diklaim sebagai datuknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua sudah tahu bahwa di Indonesia banyak mata-mata Yahudi. Di Indonesia banyak agen Yahudi yang secara terang-terangan bisa kita lihat sering tampil di televisi, yaitu Monik. Dia ngakunya beragama Kristen dan berdalih sebagai aktivis kemanusiaan, lalu membela orang-orang Israel. Kalau si Monik ini mungkin kita tidak terlalu kaget lah ya, karena memang dia agamanya Kristen. Tetapi yang membuat kita geleng-geleng kepala, ternyata ada juga orang Islam menjadi agen Yahudi. Bukan hanya sekedar beragama Islam, tapi dia juga dianggap sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW yang kini nasabnya dipertanyakan dari golongan Ba'alawi. Memang kalau kita lihat dari oknum Ba'alawi ini lengkap ya di Indonesia, yang dari agen ISIS ada. Jangan mau kita diadu domba dengan ISIS, saudara. Saya bertanya, kira-kira besok perlu ada ISIS tidak? Perlu ada ISIS tidak? Takbir! Dari agen Syiah ada, terang-terangan tuh ngaku Syiah. Nama saya Abdullah Alwi Asgaf, atau bisa dipanggil dengan Habib Abdullah. Dan saya adalah seorang Syiah Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Jelas tuh kan ngaku Syiah. Terus selanjutnya ini ketahuan juga ada yang jadi agen Yahudi. Astagfirullahaladzim. Siapa dia? Coba kita simak videonya. Oke, ini udah banyak ya beritanya di media online, suara.com dan lain-lainnya. Baklawi Yaman Hani Asgaf, anak buah Lutfi bin Yahya, pendiri LSM Lobby Israel untuk Indonesia. Oh, anak buah Lutfi bin Yahya, dan dia mendirikan LSM Lobby Israel. LSM Lobby Israel ini semacam ormas gitu ya, yang tujuannya untuk menormalisasi kejahatan Zionis Israel di Indonesia. Jadi seolah-olah kejahatan Israel itu bukan sesuatu hal yang harus dibenci gitu. Itu tujuannya Lobby Israel di Indonesia. Agen Zionis yang hidup Yaman di bumi Nusantara hanya karena dicatat oleh Robito Al-Lawiyah sebagai keturunan baginda Rasulullah. Apa kabar penggali kuburan? Laskar Wahabi, alhamdulillah. Gimana ente siap sudah dikubur hidup-hidup? Pilih Iran atau Saudi? Israel. Pilih Israel ke Palestina. Israel lah. Jelas ya pengakuannya, dia mendukung Israel katanya. Pilih Israel ke Palestina. Israel lah. Tuh, denger tuh. Pilih Israel atau Palestina, Israel lah kata dia. Orang yang mengklaim dirinya adalah keturunan dari baginda Rasulullah, namun kelakuannya justru mempermalukan orang yang diklaim sebagai datuknya. Konstitusi Indonesia menolak Israel, mending antum cabut aja Los Andreas. Konstitusi Indonesia juga menjamin hak berekspresi dan menyampaikan pendapat dan keyakinan. Jadi nanti begitu ngomong konstitusi, nanti bedakan antara konstitusi Indonesia tidak mengakui negara Israel karena ada Palestina, sama konstitusi orang Indonesia punya hak untuk menyampaikan pendapat. Ya intinya dia dukung Israel lah gitu aja. Ngomong konstitusi kalau otaknya masih kelas-kelas belum nyampe. Janda Palestina lebih mantep, Bib. Bau ketek orang Palestina. Anak lama di Palestina tahu dari sana. Enggak, kurang asik. Iya, janda tentara Israel paling ajibnya harim tuh. Oh, jadi dia memuji-muji Israel ya, lalu merendahkan orang-orang Palestina. Demi membela Israel, Baklawi Yaman Hani Asgaf tak segan menghina dan merendahkan orang-orang Palestina yang hidupnya sudah sangat menderita akibat kekejaman Israel yang sangat luar biasa. Namun ironinya, umat Islam bangsa Indonesia yang katanya paling getol membela rakyat Palestina, hampir tidak ada yang bersuara terhadap ocehan agen Israel yang justru ada di Indonesia, dan malah memujanya, hanya karena umat Islam percaya terhadap klaim dari kelompoknya bahwa ia masih termasuk keturunan dari baginda Rasulullah. Nah itu masalahnya, hanya karena dianggap sebagai keturunan Nabi padahal nasabnya juga nggak jelas, nggak ada yang memprotes dia walaupun dia sebagai agen Zionis. Astagfirullah. Jangan pernah bangga dengan pujian dan jangan pernah sedih dengan cacian, dan yang terakhir jangan pernah mengemis. Jadi secara langsung Rasulullah meridoi kerjaan merampoknya walaupun itu tidak dihalalkan, namun lebih afdol merampok dibanding mengemis.
Dia bilang Rasulullah meridhoi kerjaan merampok daripada mengemis. Astagfirullahaladzim, mana ada hadis seperti itu dari Rasulullah? Lebih afdol merampok dibanding mengemis. Segala bentuk ajaran, segala bentuk pemikiran, segala bentuk tesis atau kajian yang menyebabkan permusuhan dan perpecahan adalah kebohongan besar. Walaupun datanya itu benar, walaupun datanya itu benar, walaupun datanya itu benar. Dan siapa yang membela kebohongan itu atau melawan kebohongan itu sama-sama menjadi saksi atau sama-sama menjadi sebab penyebarannya kebohongan tersebut. Hani Yahya Segaf ini adalah pendiri lobi Israel Indonesia, dan juga dia ini adalah pemilik arena perjudian. Cukup luas dakwahnya di kalangan masyarakat. Tapi perlu diketahui bahwasanya tadi oknum Habib yang saya sebutkan tadi memiliki masa lalu yang cukup menghebohkan. Itu dilansir dari website foaislam.com yang dilansir pada tanggal 8 Juni 2012. Judul Hani Yahya Segaf, agen Zionis itu ciduk di arena judi bola tangkas. Jadi ada dua hal yang dimuat di dalam berita ini. Yang pertama adalah Yahya Segaf ini adalah pendiri lobi Israel Indonesia, dan juga dia ini adalah pemilik arena perjudian. Waduh, udah jadi agen Yahudi terus dia mendirikan arena judi gitu, tapi udah dibubarkan ya sama pemerintah. Itu sempat viral dulu di masa pemerintahannya Pak SBY kalau nggak salah tuh. Dan di sini sedikit saya bacakan ya. Agen Zionis Yahudi pendiri lobi Israel Indonesia, Hani Yahya Segaf alias Hans Sagof. Kemarin Rabu tanggal 6 Juni 2012 pada pukul 17.50 WIB diciduk Satuan Reserse Polres Jakarta Barat saat melakukan penggerebegan perjudian bola tangkas berkedok Yayasan Amal di Komplek Taman Duta Mas Blok D8 nomor 3 Kelurahan Jelambar Baru, Kecamatan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Wah, licik banget ya. Tempat perjudian tapi berkedok Yayasan Amal. Nah, teman-teman coba lihat mukanya nih. Kalau kita lihat sih mukanya kayak lebih mirip orang Yahudi gak sih gitu ya? Ya memang wajah itu nggak bisa bohong ya. Kita dari keturunan mana itu bisa terlihat teman-teman. Walaupun nggak semua orang seperti itu. Saya sering sampaikan di channel ini bahwa masalah oknum-oknum Ba'alawi di Indonesia itu bukan hanya sekedar masalah nasab. Kalau hanya masalah nasab, kita bisa mengatakan bagi yang mau percaya mereka cucu Nabi silahkan. Yang tidak percaya mereka sebagai cucu Nabi silahkan. Tapi kan faktanya tidak sesederhana itu persoalannya. Di balik persoalan nasab ada hal-hal besar lainnya. Mereka ada yang jadi agen Zionis, diterima oleh masyarakat karena ngaku sebagai cucu Nabi. Mereka ada yang terang-terangan ngaku Syiah, tetap diterima oleh masyarakat karena ngaku sebagai cucu Nabi, yang mengakibatkan paham Syiah menyebar kemana-mana. Mereka juga ada yang berhasil menggiring anak-anak bangsa, pribumi-pribumi Indonesia untuk menjadi simpatisan ISIS karena ya gelarnya itu yang ngaku sebagai cucu Nabi. Oh, ini cucu Nabi nih. Oh, ya udah kita ikut aja. Oh, udah pasti bener ini cucu Nabi. Padahal nasabnya masih dipertanyakan. Kalaupun memang mereka cucu Nabi yang sesungguhnya pun tidak bisa kita benarkan juga perbuatannya. Kurufat-kurufat mereka ngawur, rantai emas turun dari langit mi'raj 70 kali sehari, bisa menghidupkan orang mati, bisa memualafkan orang kafir di dalam kubur dan lain sebagainya. Kurufat kebodohan itu diterima oleh masyarakat karena mereka ngaku sebagai cucu Nabi. Belum lagi kita bicara masalah pemalsuan sejarah mereka ya. Lalu bicara masalah kuburan-kuburan yang diba'alawikan oleh mereka, bisnis kuburan itu ya. Dawir-dawir mereka lancar, fulusnya ngalir terus. Jual minuman bekas aja laku ratusan ribu, siwak bekas laku ratusan ribu karena ngaku sebagai cucu Nabi. Sampai wanita-wanita Indonesia ada yang dinikmati oleh mereka tanpa dinikahi. Ya, itu karena ngaku cucu Nabi. Makanya saya bilang masalah Ba'alawi di Indonesia itu tidak sesederhana masalah nasab saja. Kalau cuman persoalan nasab aja ya kita bisa mengatakan bagi Anda yang mau percaya mereka cucu Nabi ya silakan. Anda yang tidak percaya mereka sebagai cucu Nabi ya silakan. Tapi kan nggak sesederhana itu. Realistis lah, pakai akalnya, berpikir dengan baik. Mana ada umat Islam yang membenci keturunan Rasulullah. Justru kita protes seperti ini ingin menjaga nasab mulianya Rasulullah SAW. Kita nggak mau ada orang yang berkeliaran di Indonesia ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi tapi dia jadi agen Zionis. Kita nggak mau ada orang yang ngaku-ngaku cucu Nabi tapi membawa buruk nama Rasulullah SAW. Makanya saya bilang realistis guys, jangan fanatik buta. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.